Shalom, selamat pagi, selamat bergabung dengan Menara Doa Pagi. Mari kita memberikan hati kita kepada Tuhan. Mungkin saudara sedang dalam kendaraan, saudara sedang bekerja, atau sedang dirawat di rumah sakit, atau saudara sedang persiapan di rumah. Mari sama-sama kita berikan hati kita untuk masuk kepada hadirat Tuhan. Menyembah dalam kudus hadirat-Mu, hampiri tata kasih karunia-Mu Bapa. Kekuatanku hanya dalam hadirat-Mu, Yesusku. Hanya Kaulah segalanya. Ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Ku menyembah dalam kudus hadirat-Mu, hampiri tata kasih karunia-Mu Bapa. Kekuatanku hanya dalam hadirat-Mu, Yesusku. Hanya Kaulah segalanya. Ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Kesembuhan terjadi di sini. Kelepasan terjadi di sini.
kehidupan ini. Jalan mana yang harus ku pilih? Ku tahu ku tak mampu, ku tahu ku tak sanggup. Hanya Kau Tuhan tempat jawabanku. Aku pun tahu ku tak pernah sendiri, sebab Engkau Allah yang menggendongku. Tangan-Mu membelaiku, cinta-Mu memuaskanku. Kau mengangkatku ke tempat yang tinggi. Janji-Mu seperti fajar pagi hari, dan tiada pernah terlambat bersinar. Cinta-Mu seperti sungai yang mengalir, dan ku tahu betapa dalam kasih-Mu. Janji-Mu seperti fajar pagi hari, dan tiada pernah terlambat bersinar. Cinta-Mu seperti sungai yang mengalir, dan ku tahu betapa dalam kasih-Mu. Janji-Mu seperti fajar pagi hari, dan tiada pernah terlambat bersinar. Cinta-Mu seperti sungai yang mengalir, dan ku tahu betapa dalam kasih-Mu. Dan ku tahu betapa dalam kasih-Mu. Dan ku tahu betapa dalam kasih-Mu. Kami bersyukur Tuhan buat pagi ini. Terima kasih Tuhan. Terima kasih buat kasih setia-Mu. Terima kasih buat janji-Mu yang indah, menguatkan kami. Engkaulah kekuatan kami, Engkaulah perisai kami, Engkaulah perteduhan kami, Engkaulah tempat persembunyian kami. Kami bersyukur Tuhan, kami bersyukur. Termulialah nama-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami bersyukur, kami bersyukur. Engkaulah kekuatan kami, Engkaulah perisai kami, perlindungan kami, gunung batu kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih atas kasih. Kuatkanlah umat-Mu, urapilah keluarga demi keluarga, urapilah pernikahan demi pernikahan. Pulihkanlah anak-anak, pulihkanlah jiwa anak yang terluka, pulihkanlah keluarga yang terluka. Kami berserah
Saudara, pengharapan kami, hanya Engkau yang kami andalkan, hanya Engkau yang kami harapkan. Diberkatilah yang mengandalkan Engkau, diberkatilah yang berharap padamu. Berkatilah semua jemaat online dimanapun yang menaruh harapannya padamu, yang menaruh kekuatannya padamu. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur, kami bersyukur. Terpujilah namamu. Sungguh ajaib Tuhan. Haleluya. Sungguh ajaib kuasa-Mu Tuhan. Amin. Terima kasih. Haleluya. Ku percaya Janji-Mu ajaib, terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu, hanya Kau segalanya bagiku. Ku percaya janji-Mu ajaib, terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu. Ku percaya, janji-Mu ajaib, terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu, hanya Kau segalanya bagiku. Janji-Mu ajaib, terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu. Ku percaya, ku berserah di dalam kekuatan-Mu. Ku percaya, ku berserah di dalam kekuatan-Mu. Ku percaya. Bapa di surga, kami berserah kepada kekuatan-Mu. Kami berserah kepada Tuhan Yesus yang menjadi kekuatan kami. Kami berserah kepadamu Tuhan. Di saat kami percaya dan saat kami berserah kepada Tuhan Yesus, kami memperoleh ketenangan, kami memperoleh kedamaian, kami memperoleh kekuatan baru, kami memperoleh semangat baru, sukacita baru, hikmat, solusi terhadap persoalan-persoalan kami. Tidak ada persoalan yang tidak bisa diselesaikan. Bersama Tuhan Yesus, semua mendatangkan kebaikan. Terima kasih Bapa, berkati penyampaian firman Allah dalam Tuhan Yesus. Amin. Shalom, good morning buat saudara-saudaraku yang ada dalam Facebook, di YouTube. Saudara sudah saya anggap keluarga saya yang setiap hari saya berdoa bagi keluarga-keluarga yang ada di sosial media. Hari ini saya selalu membawa tema tentang keluarga karena saya sangat merasakan segala sesuatu dimulai dari keluarga. Kita lahir dari keluarga, kita dibesarkan dari keluarga.
Kita menikah diberangkatkan dari keluarga. Dan kalaupun kita tiba waktunya meninggalkan dunia, meninggal dunia, diberangkatkan atau dikubumikan dari keluarga. Lahir dari keluarga, meninggal pun kita dari keluarga. Tuhan Yesus lahir dari sebuah keluarga. Ini perenungan penting bagi saya, bagi kita. Kenapa Yesus lahir dari keluarga? Di mana dia lahir dari kandungan Maria dan Yusuf. Kalau kita lihat, berarti dia memberikan model betapa pentingnya sebuah keluarga. Kan bisa aja Tuhan Yesus lahir dengan cara lain. Tidak harus dari sebuah keluarga. Tapi kenapa harus keluarga? Berarti keluarga itu sesuatu yang penting. Sangat penting. Saudara, di dalam sebuah keluarga, kalau keluarga itu bersatu, manfaatnya sangat-sangat luar biasa, saudara. Kalau keluarga itu bersatu, dalam Ulangan 32 ayat 30 bilang begini. Bagaimana mungkin satu orang dapat mengejar 1000 orang dan 2 orang dapat membuat lari 10.000 orang. Jadi satu orang mengejar 1000 orang. 2 orang bisa mengejar 10.000 orang. Kan logikanya harusnya begini. Satu orang mengejar 1000 orang, berarti kalau 2 orang mengejar 2000 orang. Itu kan logika matematikanya begitu. Tapi lihat, di dalam kesatuan 2 orang yang sehati suami istri. Ditambah lagi anak-anak kalau tambah sehati. Itu kekuatannya bukan 2 kali lipat. Kekuatannya berpuluh kali lipat. Kenapa? Karena dalam kesatuan Allah mengintervensi. Allah memberikan mujizat atau kekuatan dari keluarga yang bersatu. Ini sangat penting. 1 mengejar 1000, 2 mengejar 10.000. Artinya apa? Ketika suami istri bersatu. Kalau kita lihat contoh ya, saya interview beberapa keluarga. Istrinya gajinya hanya 5 juta, suaminya pun hanya gajinya 6 juta, 7 juta. Katakanlah mereka 12 juta sebulan. Kalau dihitung dari gaji, pendapatan, mereka nggak bisa membangun rumah karena kebutuhan sekolah anak-anak, biaya hidup, biaya mobil, atau hal-hal lain untuk kebutuhan lain. Gak cukup dengan 10 juta atau 12 juta. Kadang sebuah keluarga gak cukup. Kalau dihitung di atas matematika, gak cukup. Saya pengalaman dengan istri. Kalau hitung-hitungan gaji dan pendapatan, selalu gak cukup uang kami untuk membangun rumah. Apalagi kami membangun sekolah, membangun gedung gereja. Kami juga ada membangun kos-kosan. Kalau dihitung di atas kertas, kami gak cukup. Tapi ketika kami berdoa, ketika kami bersehati, ketika kami bersatu, saya melihat yang tidak cukup jadi cukup. Itu memang miracle, mujizat. Itu memang sulit dipahami orang yang belum menikah. Banyak orang belum menikah, mereka berpikir kayak mana ya kalau menikah nanti kebutuhan ini, sehingga mereka takut menikah. Karena merasa gak cukup dana mereka nanti kalau menikah. Saya bilang sama jemaat yang saya gembalakan, menikah saja. Yang penting kamu sudah kerja, istrimu sudah kerja, lihat dalam kesatuan kalian ada berkat, ada mujizat. Maka saya memberi tema hari ini, manfaat keluarga yang bersatu. Apa manfaat keluarga yang bersatu? Sangat penting saudara membangun kesatuan. Maka keluarga bersatu itu dikatakan dalam kitab Ibrani dan kitab Roma. Untuk bersatu itu ada usaha. Gak cukup doa. Usaha. Doa nomor 1. Kedua komunikasi. Kasih waktu. Kasih prioritas. Pengorbanan. Pengorbanan karena iblis ingin menghancurkan keluarga demi keluarga. Iblis banyak memakai suami untuk hancur istrinya. Iblis juga memakai istri menghancurkan suami. Iblis juga memakai anak-anak menyerang keluarga. Iblis juga memakai orang tua menghancurkan anak-anak. Itulah iblis tujuannya datang. Yohanes 10 ayat 10. Iblis datang mencuri,
membunuh, membinasakan. Sehingga saya berharap saudara-saudara, supaya saudara memiliki semangat untuk dalam berusaha membangun kesatuan. Never give up. Don't give up. Jangan menyerah. Jangan menyerah. Bukan lagi jatuh cinta. Waktu pacaran jatuh cinta. Setelah menikah, membangun cinta. Karena cinta kadang-kadang sudah up down. Berusaha memelihara cinta. Berusaha memelihara hubungan. Tergantung di mana saudara meletakkan prioritas. Kalau saudara lebih memperhatikan keluarga, aku yakin keluargamu better and stronger. Sehingga yang penting adalah perhatianmu kemana sekarang. Ini yang saya sesali kadang-kadang. Suami perhatiannya ke perempuan lain, ke istri orang lain. Ada juga istri memperhatikan suami orang lain atau laki-laki lain. Hambus, hancur. Hidup ini tergantung kemana perhatian saudara. Hidup ini kemana pemikiran saudara. Kalau perhatian saya itu tinggi kepada keluarga. Saya bisa katakan itu prioritas yang sangat tinggi setelah Tuhan. Saya sangat membuat itu nomor 1 setelah Tuhan dalam hidup saya. Di mana perhatianmu, ke situ seluruh energimu. Maka bergerak manusia ini sebenarnya tergantung pikirannya, tergantung fokus, prioritas, perhatian. Saya yang sudah cukup memberikan perhatian aja, saya merasa tidak mudah juga. Masih ada tantangan. Bagaimana lagi orang yang gak memberikan perhatian, lebih hancur. Bagaimana lagi kalau suami memperhatikan perempuan lain, istri memperhatikan laki lain, ya hancur. Saya sudah berkali-kali bilang, membangun pernikahan, membangun keluarga butuh 2 orang. Menghancurkan pernikahan cukup 1 orang. Makanya tanamkan sama anak-anakmu. Kalau mau menikah, pastikan yang datang itu pembangun bukan penghancur. Kasihan saya melihat pasangan-pasangan yang setia tapi pasangan satu lagi tidak setia. Hancur betul. Yang satu menghancurkan, tapi dia menghancurkan pribadi yang lain. Istri anak-anaknya. Atau suami dan anak-anaknya. Makanya tanamkan sama anak-anak. Tidak ada manusia yang sempurna betul. Tapi pastikan spiritnya yang datang ini apa? Pembangun keluarga atau penghancur keluarga. Kalau kau nikahi penghancur keluarga, apapun yang kau buat akan jadi hancur. Gak mudah. Saya susun ini tadi, tempat HP, ada kertas, ada air minum, ada tab di sini. Kalau istri saya hancurkan ini kan hancur. Saya susun lagi, dihancurkan lagi hancur kan. Itu contoh sederhana. Saudara berusaha membersihkan rumah, tapi ada suami atau ada anak-anak yang mengotori rumah, kan capek. Saudara udah bersihkan, mau 5 kali dibersihkan pun kalau ada yang suka mengotori tiap hari, asal datang mengotori. Begitulah berumah tangga ini. Tergantung siapa yang datang. Makanya tanamkan sama anak-anakmu, jangan mudah jatuh cinta. Jangan mudah pacaran. Jangan mudah membilang yes sama seseorang. Kenali dia lebih jauh. Lewat doa kita bisa dapat inspirasi. Lewat teman-teman dekatnya. Lewat cara hidup sehari-harinya. Bantu anak-anakmu mengenali yang datang. Karena pernikahan Kristen sekali sampai kematian memisahkan. Rata-rata 50 tahun. Pastikan 50 tahun itu yang datang orang yang membangun keluarga. Dan membangun keluarga besar tentunya. Karena pernikahan itu bukan 2 orang. Tapi 2 keluarga besar. Jadi pernikahan itu membangun keluarga besar. Bukan hanya 2 pribadi suami istri, no. Dia membangun 2 keluarga besar yang dipersatukan. So, be careful dalam memilih pasangan. Ingatkan sama anak-anak. Nah saudara, kalau tadi saya katakan 1 mengejar 1000, 2 mengejar 10.000. Itu artinya ketika bersatu itu berlipat kali ganda. Hukum ini tidak hanya berlaku untuk pernikahan. Dalam teamwork, dalam gereja yang saya gembalakan. Kami ada staf gereja. Saya terus membangun spirit unity, kesatuan. Karena kitab Matius berkata, Matius 18, kalau kita 2-3 orang sehati meminta apapun Tuhan akan berikan. Saudara, penting sekali kesatuan. Jadi ketika bersatu,
kuasa Allah bekerja. Maka saya mengajak sama saudara, jadilah pribadi orang yang suka dengan kesatuan. Betul, kita banyak perbedaan. Saya sudah terangkan begitu banyak perbedaan suami dengan istri. 1001 perbedaannya. Tapi perbedaan itu bukan untuk saling menghancurkan. Perbedaan itu untuk saling melengkapi. Penting adaptasi. Maka pernikahan yang terbaik itu ketika suami mengadaptasikan perbedaannya dengan istri. Ketika istri mengadaptasikan perbedaannya kepada suami, maka mereka saling menutupi kelemahan. Kelemahan istri ditutupi suami. Kelemahan suami ditutupi istri. Nobody perfect. Gak ada yang sempurna. Tapi mereka bisa saling melengkapi. Saling menguatkan. Begitu juga anak-anak bersama dengan papa mama. Mereka saling menopang, saling menguatkan. Makanya saya bayangkan begitu baiknya keluarga ini dijadikan Tuhan. Begitu indahnya ketika Allah mengambil tulang rusuk dari Adam, dijadikannya Hawa. Supaya jadi penolong. Dan mereka mengusahakan Taman Eden. Mereka menjadi pengusaha, pekerja. Begitu indahnya desain Allah terhadap sebuah keluarga. Desain Allah sebuah keluarga itu adalah seperti gambaran sorga. Sorga itu ada damai sejahtera, ada sukacita, ada kebenaran. Jadi betapa indahnya kalau keluarga itu ada damai sejahtera, ada sukacita, ada kebenaran. Begitu indah, luar biasa. Begitu dahsyat. Saya bisa bayangkan ada tawa. Coba bayangkan keluargamu, ada tawa enggak sekarang? Ada canda enggak? Ada loh rumah tangga enggak ada lagi tawa, enggak ada lagi canda. Kasihan, kasihan sekali. Anak-anak ketakutan lihat ayahnya, enggak suka lihat ayahnya. Ya bagaimana suka kalau ayah selingkuh? Kalau ayah punya idaman lain, perempuan idaman lain. Mana ada anak yang suka lihat ayah menyakiti mamanya? Otomatis akan bela mamanya. Sebaliknya, mana ada anak yang suka melihat mamanya yang selingkuh, menyakiti papanya. Yang ada benci dan dendam, marah. Itu yang terjadi. Luka ini, luka pada anak-anak. Sehingga anak-anak itu juga bisa mengulangi pola pernikahan papa mama kalau tidak dipulihkan. Pesanku sebagai hamba Tuhan, jadilah papa teladan. Jadilah ayah teladan. Jadilah ibu, jadilah istri teladan. Sehingga anak-anakmu mewariskan keteladanan kepada anak-anakmu. Bahkan kepada cucu, kepada lingkungan. Saudara yang saya kasihi dalam nama Tuhan Yesus. Alkitab berkata bahwa keluarga yang rukun damai. Di Mazmur 133, 1-3. Saya baca sebentar dikatakan itu. Seperti embun keluarga yang rukun damai. Suami istri rukun damai, anak-anak rukun damai. Berabang adik juga bisa rukun damai. Banyak loh pasangan-pasangan ini setelah menikah gak lagi rukun damai dengan ipar. Gak rukun damai dengan Eda atau dengan lainnya, dengan keluarga besarnya. Banyak ini hancur. Saya tiap hari saya mendoakan ipar-ipar saya. Tiap hari saya mendoakan keluarga dari saya dan keluarga dari istri saya. Every day. Karena doa itu akan mengubah sesuatu. Karena ada kuasa doa. Banyak yang berabang adik gak cakapan. Menikah nanti anaknya gak dikunjungi abangnya. Wow, sangat sedih sekali pernikahan keluarga besar seperti itu. Mazmur 133 ini katakan pada ayat 2-3-nya. Seperti embun keluarga yang rukun damai, keluarga yang bersatu. Seperti embun gunung Hermon. Gunung Hermon itu sangat tinggi, 3.000-an meter. Yang turun ke atas gunung-gunung Sion yang di bawahnya lagi. Sebab kesanalah Tuhan memerintahkan berkat kehidupan untuk selama-lamanya. Jadi embun itu akan mencair dari gunung Hermon, akan turun ke gunung-gunung Sion. Sion itu menggambarkan jemaat keluarga-keluarga. Jadi dari ketinggian, embun itu menggambarkan hadirat Tuhan, damai sejahtera, sukacita. Maka ketika keluarga rukun damai, maka dia akan mengalir kepada anak-anaknya dan kepada cucunya. Ketika suami istri rukun damai, untuk rukun damai ini perlu mati egois, perlu mengalah. Saya sudah bilang, yang waras mengalah. Kalau satu ritik, Ibu Tuhan muda ritik,
Kalau satu udah gila, udah gangguan jiwa, mengurus yang gak perlu diurus. Anak gadis orang lain diurusnya, istrinya gak diurusnya, anak-anaknya gak diurusnya. Nah itu yang saya sebut ritik. Itu bahasa Batak. Udah lari jiwanya. Satu waras. Maka saya bilang, kalau satu waras, satu udah gangguan jiwa, udah gak waras lagi, udah gak normal lagi cara berpikirnya, saudara harus yang waras ngalah. Selamatkan anak-anak. Saya sudah menjumpai dua-duanya gak waras. Dua-duanya gangguan jiwa. Yang suami ngurus anak gadis lain, yang istri mengurus suami orang lain. Saya sudah jumpai itu. Hancur anak-anaknya. Kalau saya membayangkan itu, video yang mereka pertunjukkan itu kepada anak-anak mereka, betapa buruk dan brutalnya. Dan anak mereka itu berpotensi mengulangi pernikahan yang sama. Dan engkau siap-siap meratap tangis melihat pernikahan anakmu sehancur-hancurnya. Melihat cucumu akan hancur. Karena apa yang kau tabur akan engkau tuai. Apa yang kau tabur akan engkau tuai. Hidup ini tabur tuai menurut Alkitab. Setiap taburan itu akan ada tuaian. Hati-hati. Ya, memang kesenangan daging kelihatannya enak-enak untuk berselingkuh. Nampaknya sepertinya menyenangkan bagi daging. Tapi akibatnya hancur, babak belur. Saya berdoa, kalau saudara melihat tayangan ini, saya bersyukur di sosial media saya. Dia ngaku, Pak, seorang istri mengaku. Enggak seorang istri, banyak istri ngaku sama saya. Saya pun punya selingkuhan, Pak. Ampuni saya, Pak. Suami saya ketahuan melihat saya selingkuh. Suami saya setia, Pak. Tolong saya, Pak, apa yang saya buat? Saya bersyukur. Dia mau nanya ke pendeta, apa yang mau saya buat? Thank you. Thank you, Ibu. Ibu orang berharga di mata Tuhan. Gak ada dosa yang gak diampuni Tuhan. Kembali kepada suamimu. Kembali kepada anak-anak. Tapi yang sulitnya lagi, suamiku gak mau nerima lagi, Pak. Suamiku mau memutuskan aku. Memang itu tidak mudah. Karena waktu ibu selingkuh, sakit sekali sama suamimu itu. Sakitnya itu dalam. Mentalnya down. Pikirannya pun terganggu. Gak gampang. Saya hanya katakan, Bu, saya dukung dalam doa. Kalau niat ibu tulus, tinggalkan laki-laki itu. Ibu pandang salib Yesus. Tuhan menyertai ibu dan mengampuni dosa ibu. Karena Yesus berkata kepada perempuan yang kedapatan berzina, pergilah dan jangan berbuat dosa lagi. Jadi ibu saya yang katakan, tinggalkan laki-laki itu, putuskan akses. Tidak ada chat WA, tidak ada sosial media yang terhubung. Demi perjuangan. Saya pendeta, hamba Tuhan berdoa tiap hari untuk mendukung perjuangan, semangat. Demikian juga sebaliknya. Ada suami yang ketahuan selingkuh. Udah dia yang selingkuh, dia yang marah-marah ke istrinya. Dan minta cerai. Yang lebih sedihnya dia hanya bilang, aku udah gak suka lagi samamu. Aku tidak punya rasa. Wow, pernikahan ini bukan bicara rasa. Rasa bisa hilang. Bicara komitmen, kedewasaan. Maka pernikahan itu untuk orang-orang dewasa yang punya tanggung jawab. Gak rasa-rasa lagi. Bahkan gak masalah cinta-cinta. Tapi masalah tanggung jawab. Masalah komitmen. Masalah teladan dalam hidup ini. Sungguh sangat banyak saudara. Nah ayat ini berkata keluarga yang rukun damai seperti embun dari gunung Hermon. Embun itu turun ke gunung Sion. Sion itu bicara gereja, keluarga-keluarga, lingkungan. Jadi ketika rukun damai suami istri, maka anak cucunya juga merasakan indahnya rukun damai. Bahkan dikatakan ayat yang ketiga, Tuhan memerintahkan berkat kehidupan untuk selama-lamanya. Jadi Tuhan memerintahkan berkat. Tuhan memerintahkan berkat. Bukan kita cari berkat. Berkat kejar kita. Tentunya kita berusaha juga. Bersatu dan bekerja. Berkat akan kejar kita. Tapi keluarga yang tidak rukun damai berantem terus. Lihat.
Negara yang perang terus. Saudara lihat banyak negara yang perang terus Timur Tengah. Lihat, hancur. Begitulah kalau suami istri yang berantem terus, cekcok terus, konflik terus. Apa yang terjadi? Hancur. Bukan bertambah aset. Aset hilang, menurun. Bukan bertambah baik anak-anak. Anak-anak pun makin buruk. Kesehatan makin buruk. Maka saya mengajak sama saudara, ayo sama-sama berjuang membangun keluarga yang rukun damai. Karena kesanalah Allah memerintahkan berkat kehidupan. Ketika Bapak Ibu rukun damai, berkat diperintahkan Tuhan. Malaikat-malaikat diperintahkan Tuhan kirim berkat-berkat kesehatan. Berkat-berkat materi, berkat-berkat karakter anak yang baik. Tuhan memberkati Bapak Ibu. Selamat berjuang membangun keluarga yang rukun damai. Bapak Ibu yang saya kasihi, jelas Tuhan menciptakan banyak perbedaan laki-laki dan perempuan. Makanya kalau perbedaan ini tidak dipahami, tidak dipelajari, tidak beradaptasi, pasti hancur. Saya mengalami itu. Tapi saya terus belajar, saya terus growing, saya terus berubah. Oh, wanita itu rupanya seperti ini. Pengertianku tentang wanita lebih dalam. Perasaannya bisa lebih dominan, perasaannya bisa berkecamuk, sistem hormonnya, sistem tubuhnya. Saya bisa rasakan wah perempuan tidak sama dengan laki-laki. Pengertian ini penting dibangun oleh seorang suami. Sehingga suaminya bisa mengerti perasaan istri. Istri juga bisa mengerti tentang pikiran suami. Karena laki-laki ini lebih dominan logika, pikiran. Kurang menggunakan perasaan. Tapi istri yang baik mendukung, menopang, mereka saling melengkapi. Saya berdoa sebanyak-banyaknya perbedaan yang diciptakan Tuhan untuk saling melengkapi. Ingat kunci pernikahan, bebas dari menuntut pasangan. Itu yang saya lakukan, membuat keluargaku selamat dari kehancuran, membuat anak-anakku selamat dari kehancuran. Saya tidak menuntut istri saya tidak menuntut anak-anak saya tidak menuntut siapapun di bumi ini. Saya tidak menuntut jemaat, saya tidak menuntut staf saya. Saya hanya bisa melakukan perubahan lewat hidup saya. Saya berdoa, saya melakukan bagian saya, dan selebihnya Tuhan bekerja. Selamat berjuang ibu dan bapak. Matius 19 ayat 5 ayat terakhir. Dan firman-Nya sebab itu laki-laki akan meninggalkan ayah dan ibunya dan bersatu dengan istrinya. Sehingga keduanya itu menjadi satu daging. Jadi suami istri bukan lagi dua, tapi menjadi satu daging. Satu daging artinya ketika suami menyakiti istri, maka suami juga merasa sakit, itu yang benar. Atau nggak usah lalu suami menyakiti istri. Ketika istri nangis, suami merasakan sedih istrinya nangis. Ketika istrinya bahagia, suami juga ikut dalam kebahagiaan istrinya. Ketika suaminya nangis, juga istri ikut merasakan kesedihan suami. Ketika suaminya bahagia, dia ikut merasakannya. Jadi hidup ini adalah bukan lagi dua suami istri, tapi menjadi satu. Makanya saya viral khotbah saya. Ketika suami berselingkuh, perasaan istri bisa merasakannya. Meskipun istri belum melihat, belum punya barbut, belum punya barang bukti. Tapi perasaan, feeling diberikan Tuhan kepada istri. Bahwa suaminya di luar kota sudah berbuat perzinahan atau perselingkuhan. Dia bisa merasakan, dia nggak melihat, dia tidak punya barang bukti. Demikian juga suami ketika istrinya selingkuh. Suami bisa merasakan gelagat, cara. Sehari-harinya berbeda. Belum lagi handphone yang begitu penuh dengan rahasia, password. Gelagat yang sudah aneh. Katakan gak ada barang bukti, tapi perasaan itu diberikan kepada pasangan yang setia. Bahwa pasangannya sedang tidak benar. Itulah, mereka bukan lagi dua, tapi menjadi satu. Ingat ya, bukan menjadi sama. Maka kenapa saya katakan jangan tuntut pasanganmu? Karena Alkitab bilang suami istri menjadi satu, bukan menjadi sama. Kalau menjadi sama,
Artinya kupaksa istriku sama pikirannya dengan pikiranku. Istri juga sering memaksa suaminya sama dengan pikirannya. Kalau saudara memaksa dan menuntut sama, kupastikan berantem, hancur. Jangan lakukan itu. Memang kita diciptakan berbeda. Namanya pun menikah dengan lawan jenis. Jenis yang berbeda. Bahan bakunya pun udah beda. Yang satu dari tanah liat, yang satu dari tulang. Beda. Dari bahan baku aja udah beda. Pesanku sama saudara, jangan paksakan sama pasangan. Terimalah perbedaan itu untuk saling melengkapi. Sepanjang perbedaan itu tentunya tidak dosa ya, tidak menyalahi Alkitab. Ini masalah kepribadian dan karakter kepembawaan. Itu diberikan Tuhan. Ya, yang laki-laki dengan laki-laki aja pun bisa ada perbedaan. Tuhan Yesus memberkati saudara. Saya berdoa setiap saudara bisa terberkati dengan tayangan ini. Saudara bisa share kepada teman-teman saudara channel Suheri Gultom, sehingga YouTube ini bisa berkembang jadi berkat bagi banyak orang. Kalau saudara hubungi saya di 0811 63 7347. Mohon maaf kalau agak telat membalas karena sudah sangat banyak menghubungi saya. Tapi saya akan berjuang kalau saudara chat dulu. Saya akan berjuang, berusaha ya di 0811 63 7347. God bless you. Silakan saudara menuliskan apa yang sedang saudara butuhkan, kami doakan. Percaya janjimu ajaib, terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatanmu, nyakap segalanya bagiku. Ku percaya janjimu ajaib, terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatanmu. Ku percaya. Ku percaya janjimu ajaib, terukir dalam kehidupanku. Berserah di dalam kekuatanmu, hanyakan segalanya bagiku. Ku percaya janjimu ajaib, terukir dalam kehidupanku. Berserah di dalam kekuatanmu. Ku percaya. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, kami berdoa bagi jemaat-Mu dimanapun mereka berada. Kapanpun, siapapun yang menyaksikan tayangan ini, turunlah berkat kesatuan dalam keluarga mereka. Turunlah berkat kesatuan dalam suami istri. Suami yang jauh, pulihkan supaya kembali bersatu dengan istri dan anak-anaknya. Istri yang jauh, pulihkan supaya bersatu dengan suami dan anak-anaknya. Anak-anak yang jauh, pulihkan supaya bersatu kembali dengan keluarganya. Karena Engkau berkata, sungguh alangkah baik dan indahnya apabila keluarga itu bersatu. Sungguh alangkah baik dan indahnya apabila berabang adik hidup rukun damai. Sebab kesanalah Allah memerintahkan berkat-berkat kehidupan. Ajari kami berjuang membangun kesatuan. Berusaha, berkorban, mengalah. Supaya kami tidak lagi menuntut pasangan kami. Tidak menuntut orang lain. Tapi kami percaya
berkat kesatuan itu terjadi bagi kami. 1 mengalahkan 1000, 2 mengejar 10.000. Berlipat kali ganda. Engkau berkata, di mana ada rukun damai, ke sana Allah memerintahkan berkat-berkat kehidupan. Hamba mau berdoa Tuhan, buat mereka juga yang lagi bergumul masalah kesehatan, kesembuhan fisik. Hamba mau berdoa dalam nama Yesus, urapilah obat-obat mereka. Urapilah rumah sakit atau dokter yang mereka kunjungi dalam nama Yesus. Menjadi kesembuhan bagi mereka. Tuhan membuat mereka sehat, lebih baik, lebih kuat hidup mereka. Hamba mau berdoa bagi mereka yang membutuhkan pekerjaan, sedang berjuang masalah keuangan supaya dipulihkan, masalah usaha mereka. Berkatilah Bapa, kami serahkan dalam tangan-Mu mereka Tuhan. Berkati keuangan mereka, beri hikmat, beri disiplin dalam mengelola keuangan. Beri mereka ketekunan bekerja, berikan mereka pelanggan-pelanggan baru ya Tuhan. Berkati Tuhan, buat mereka juga yang membutuhkan jodoh, yang membutuhkan keturunan, yang mungkin membutuhkan rumah yang mau dijual, AC-AC yang mau dijual, apapun topik-topik doa mereka. Engkaulah jawaban bagi mereka. Terima kasih buat menara doa pagi ini. Berkati semua tim yang ada. Kami serahkan dalam tangan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Shalom Bapak Ibu yang saya kasihi. Sampai jumpa di waktu yang akan datang. Silakan saudara share channel ini sehingga menjadi berkat bagi banyak orang. Tuhan Yesus memberkati. Serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, serta Yesus selamanya. Jalan suka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari. Jalan dalam duka, jalan dalam Yesus selamanya. Serta Yesus selamanya. Serta Yesus selamanya. Shalom, goodbye. Tuhan Yesus memberkati saudara.